Pemirsa, dosen Universitas Islam Indonesia Ahmad Munasir yang hilang usai kunjungan ke Norwegia terdeteksi di Amerika Serikat. Ahmad Munasir masuk ke Amerika Serikat melalui Bandara Boston 13 Februari 2023. Pencarian dosen Universitas Islam Indonesia Ahmad Munasir yang dilaporkan hilang usai kunjungan kerja ke Oslo, Norwegia menemui titik terang. Ahmad Munasir terdeteksi masuk ke Amerika Serikat melalui Bandara Boston 13 Februari 2023. Informasi ini telah diterima pihak keluarga melalui Universitas Islam Indonesia dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia. Temuan ini berdasarkan data United States Customs and Border Protection. Meski demikian, keberadaan Ahmad Munasir belum diketahui secara pasti. Pihak UII juga belum mengetahui alasan Ahmad Munasir menuju Boston, Amerika Serikat. Kementerian Luar Negeri telah melakukan koordinasi lintas perwakilan RI, yaitu dengan KBRI Oslo, KBRI Ankara, KJRI Istanbul, KBRI Riyadh, dan juga KJRI New York, untuk bisa mendapatkan informasi mengenai lokasi Bapak Raffi. Informasi didapatkan dari masing-masing perwakilan RI dengan berkoordinasi dengan otoritas setempat, yaitu dengan otoritas kepolisian, imigrasi, pihak bandara, pihak maskapai, dan juga travel agent. Nah, seluruh informasi yang sudah bisa kami kumpulkan, kami telah sampaikan kepada pihak rektor UII dan juga Ketua Umum PP Muhammadiyah dan juga tentunya kepada pihak keluarga melalui pihak UII. Oke, soal kabar ada di Boston itu betul nggak, Pak? Ya, pihak UII telah menyampaikan rilis ya mengenai peristiwa ini dan informasi yang disampaikan dalam rilis UII. Dan pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan Kepala Divisi Hubungan Internasional Polri, Irjen Pol Krisnamurti. Selamat sore, Pak Krista. Selamat sore, Mbak Stefani. Selamat sore para pemirsa sekalian. Baik. Ya, bagaimana, Baik. Mbak? Pak Krisna, saya ingin konfirmasi terlebih dahulu, benarkah bahwa Polri sudah mendeteksi lokasi dosen UII yang sebelumnya dinyatakan hilang? Benarkah terdeteksi di Boston, Amerika Serikat? Ya, jadi mendeteksinya bukan di Boston, tapi mendeteksinya bahwa kami berdasarkan manifest penerbangan menemukan bahwa yang bersangkutan mendarat di Boston, Amerika pada tanggal 13 Februari. Jadi itu yang terakhir kita dapatkan. Nah, di Bostonnya di mana tentunya hanya yang bersangkutan yang tahu, karena informasi awalnya kan menyatakan yang bersangkutan hilang. Dan itu viral di media, hilang. Kami masih berpikir apa hilangnya di Oslo, apa hilangnya di Turki. Kami menunggu laporan resmi dari pihak keluarga maupun UII. Selama laporan resmi belum didapatkan, kami mencari tahu dengan data-data dan akses yang kami miliki. Maka kami dapat, dan ini juga bekerja sama dengan Korfum yang ada di Washington DC, Pol kami yang di Washington DC dengan KJRI New York, itu dengan Ankara juga kami koordinasi, dengan Oslo juga kami koordinasi. Akhirnya kami bisa melacak ke penerbangan yang bersangkutan, dan kami juga koordinasi dengan CBP, Customs and Border-nya Amerika, yang bersangkutan mendarat di Boston. Nah, di Bostonnya di mana itu ya hanya yang bersangkutan yang tahu, karena kami mengindikasikan bahwa ini tidak hilang, bersangkutan tepatnya ngilang ini, gitu ya. Jadi apalagi ada permintaan, pertanyaan apakah perlu di yellow notice oleh Interpol, ini tergantung parameternya, indikatornya dan indikasinya. Maka sementara ini kami belum bisa mengajukan apapun ke red notice mengingat konfigurasi masalahnya tidak mengindikasikan yang bersangkutan hilang. Ya. Baik, artinya informasi mendarat di Boston ini didapatkan dari manifest pesawat ya, Pak. Lalu apa langkah selanjutnya yang akan dilakukan Polri dan Kementerian Luar Negeri, Pak? Begini, yang bersangkutan itu ternyata adalah PSD lulusan sana Amerika, dan dari hasil pengecekan CBP jelas yang bersangkutan ke Amerika itu adalah rutin, sudah biasa kalau masuk ke Amerika. Ya, jadi kami yang berikutnya tentu menunggu update dari pihak keluarga maupun UII ini mau
mau apakah dilaporkan orang hilang atau mau dianggap yang bersangkutan hilang, tergantung ya. Karena saya gambarkan dulu kepada pemirsa, kepada Mas Dep, yang bersangkutan itu sudah memesan tiket ke Amerika sebelum pergi ke Oslo. Artinya secara voluntary kan yang bersangkutan sudah direncanakan artinya ya? Iya, punya rencana. Dan itu mengindikasikan yang bersangkutan adalah voluntary, sukarela. Karena kalau kita katakan orang hilang itu harus ada indikator involuntary-nya. Seperti peristiwa putranya Bapak Gubernur Jabar, Pak Ridwan Kamil, itu kan involuntary karena bencana atau diculik atau dan sebagainya. Ini jelas yang bersangkutan voluntary, sudah memesan tiket, kemudian masih ada upaya-upaya melakukan sign in di Google-nya, kemudian sign out, itu semua proses-proses itu adalah proses-proses voluntary. Bahkan kalau yang bersangkutan involuntary pun tentunya otoritas Amerika juga sudah melakukan pencegahan, ini tidak. Jadi yang kami pahami adalah yang bersangkutan saat ini berada di Amerika, masuk di Amerika, belum keluar dari Amerika. Nah, yang di Amerikanya sedang apa hanya yang bersangkutan yang tahu. Bukan hilang ya Pak ya? Karena yang bersangkutan sudah membeli tiket dari jauh-jauh hari, namun tidak memberitahu keluarga artinya. Bukan hilang Mbak, itu hilang tepatnya. Menghilang, bukan hilang tapi menghilangkan diri Pak Krisna. Ya harusnya yang bersangkutan sudah dewasa, sudah paham apa yang dilakukan. Dari pihak keluarga, apa yang kemudian diminta Pak kepada pihak Kementerian Luar Negeri maupun Polri? Karena nanti prosesnya adalah keluarga mungkin mengadukan ke satuan kewilayahan. Kita ada Polda, ada Mabes, kalau di Mabes di Barreskrim, kalau Polda tentunya ada di Reskrimum. Nanti baru mereka yang meneruskan kepada kami. Kami tidak menerima langsung laporan dari keluarga. Ya, bukan begitu prosedurnya. Kami adalah mendukung satuan kerja maupun satuan kewilayahan Polri lain. Baik, ada indikasi kepergiannya ke Amerika Serikat ini ada kepentingan dengan kelompok tertentu, Pak? Belum ya. Kita mudah-mudahan tidak ada apa-apa. Kami berharapnya yang bersangkutan cepat menongolkan diri. Baik, bahasanya Pak, menunjukkan diri dengan cepat. Baik, kami tunggu informasinya lebih lanjut Pak Krisna. Terima kasih sudah meluangkan waktu bersama kami di iNews Sore. Sebelumnya pemirsa, dosen Universitas Islam Indonesia Yogyakarta hilang kontak usai perjalanan dinas di University of Southeastern Norway. Dosen yang bernama Ahmad Munasir Raffi Pratama seharusnya terjadwal tiba di Indonesia 16 Februari 2023 lalu. Ahmad Munasir Raffi Pratama dikirim bersama 3 orang lainnya dari UI ke University of Southeastern Norway 5 Februari 2023. Tim terbagi dalam 3 penerbangan berbeda. Raffi sendirian dalam penerbangan kembali ke Indonesia melalui jalur Oslo, Istanbul, Riyadh, Istanbul, dan Jakarta. Raffi seharusnya mendarat di Jakarta pada 16 Februari 2023 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Namun nama Raffi tidak ada dalam manifest penerbangan tersebut. Saat ini, pihak Universitas Islam Indonesia masih menunggu informasi dari kantor Turkish Airlines di Jakarta untuk membantu memastikan kota persinggahan terakhir dari Bapak Raffi. UI terus melacak dengan berbagai cara dan berkoordinasi dengan banyak pihak. UI memohon doa dari seluruh pihak agar keberadaan Bapak Raffi segera diketahui dalam kondisi sehat dan baik. Sementara itu, pihak keluarga Raffi di Kampung Karangwarulor, Kota Yogyakarta, hingga kini masih menunggu kabar perkembangan pencarian. Namun demikian, pihak keluarga belum bersedia ditemui maupun dimintai informasi oleh awak media. Kalau di Karangwarulor ini tinggal sama istri, sama anak, dan orang tuanya. Udah lama Pak ya tinggal di sini? Sudah lama di sini, sudah 10 tahun ada. Kalau putranya pindah Pak? Putranya itu saya dengar tuh masih 1 aja. Masih 1 ya. Di mata warga, sosok Raffi dikenal sering membantu warga dan sering menyumbang dana dan pemikiran untuk kegiatan di kampung. Dari daerah istimewa Yogyakarta, Gali Wisma, iNews melaporkan.
Setelah buron selama 7 bulan, tersangka korupsi Bupati nonaktif Kabupaten Mamberamo Tengah, Riki Hampagawak, ditangkap KPK. Penangkapan dilakukan di persembunyiannya di Jayapura, Papua. Bupati nonaktif Kabupaten Mamberamo Tengah, Riki Hampagawak, ditangkap KPK setelah buron selama 7 bulan. Penangkapan dilakukan Minggu sore di lokasi persembunyiannya di Kelurahan Keheram, Jayapura, Papua. Usai ditangkap, Riki Hampagawak langsung diamankan ke Makobrimob Polda Papua. Dan tentunya Polri akan membantu apabila diminta untuk melakukan penangkapan. Ya, kami bersyukur yang bersangkutan dalam keadaan sehat dan tentunya sekarang dalam penanganan KPK di Makobrimob. Riki Hampagawak kemudian langsung diterbangkan ke Jakarta melalui Bandara Sentani. Pengamanan ketat terlihat saat iring-iringan kendaraan tiba di Bandara Sentani. Riki Hampagawak sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 14 Juli 2022 tahun lalu dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi sejumlah proyek di pemerintah Kabupaten Mamberamo Tengah. Dari Jayapura, Papua, Edi Siswanto, iNews melaporkan. Perempuan dan anak Partai Perindo menggelar konsolidasi dengan pengurus DPW RPA Partai Perindo Sulawesi Utara. Konsolidasi ini untuk mempertegas visi misi para relawan dalam mengawal kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, khususnya di wilayah Sulawesi Utara. Konsolidasi yang dipimpin langsung Ketua Umum DPP RPA Partai Perindo, Jenny Letumahina ini digelar di kantor DPW Partai Perindo Sulawesi Utara. Konsolidasi untuk mempertegas visi misi RPA dalam mengawal kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga tuntas bahkan sampai tahap pemulihan. Program kami atau visi misi kami sebagai garda terdepan dalam pendampingan kasus perempuan dan anak yang terjadi di Indonesia, baik itu fisik maupun seksual, dan kami akan mendampingi korban itu sampai tuntas. RPA Perindo juga akan bersinergi dengan Kartini Perindo untuk advokasi dan kawal kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Kita juga akan bersinergi dengan relawan perempuan dan anak yang ada di Sulawesi Utara ini untuk saling mengisi, saling memberi, saling memilah kasus mana yang harus datang kepada Kartini untuk diproses. Dan kami akan melakukan sinergi itu bersama-sama dengan Polda atau Polres setempat dan banyak ya dengan relawan-relawan dari yang sudah terbentuk ini. Organisasi sayap RPA Perindo sudah menangani sejumlah kasus kekerasan dan pelecehan seksual di beberapa daerah. Dari Manado, Sulawesi Utara, Jeffrey Langya, iNews melaporkan.